Bertemu orang baik, kita mendapatkan kebahagiaan. Bertemu orang yang jahat, memberikan pengalaman. Bertemu orang yang terbaik, memberikan keharmonisan. Kali ini aku akan membuat cui kauso. Jadi di sini aku akan sharekan beberapa kendalanya. Hai, welcome back lagi ke channelku. Kali ini aku mau buat lagi cui kauso ya. Jadi sebenarnya aku pernah sharekan dua resep yang berbeda di video yang berbeda. Dan kali ini aku akan menggunakan salah satu dari resep yang pernah aku sharekan. Di sini aku menggunakan tepung terigu pro rendah ya. Biasanya aku pakai pro sedang. Aku ganti aja ini menggunakan pro rendah 800 gram. 1,5 sendok teh garam, 2 sendok teh baking powder, 2 sendok teh baking soda. Kemudian ada 550 ml minyak makan atau minyak sayur atau minyak goreng yang bersih. Kemudian ada 4 butir kuning telur. Jadi di sini kita ambil kuning telurnya aja. Dan ini 800 gram tepung terigu pro rendah ya aku pakai. Oke, sekarang aku tambahkan 300 gram gula pasirnya. Jadi sengaja gunakan butiran yang sedikit lebih kasar ya untuk gula. Dicampur ke tepungnya, kemudian diaduk rata aja. Kemudian masukkan 5 sendok teh air, campurkan dengan garamnya yang 1,5 sendok teh. Aduk rata supaya enggak menggumpal garamnya, jadi enggak kemakan garam yang masih belum tercampur ya. Jadi diaduk aja rata dengan airnya, kemudian tuangkan ke tepung dan gula yang sudah disatukan tadi. Diaduk aja. Kemudian masukkan 2 sendok teh baking powder dan 2 sendok teh baking soda. Diaduk rata. Nah, jadi yang biasanya aku sharekan aku buat itu aku pakai tepung pro sedang. Tapi kali ini aku maunya ganti ke pro rendah. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kemudian masukkan 4 butir kuning telur. Tapi sebelumnya dikocok lepas dulu. Baru dimasukkan ke dalam tepungnya. Aduk rata ya. Oke. Jadi di sini aku pakainya sih kuning telurnya aja, jadi putih telurnya itu nggak ikut. Diaduk sampai rata. Kali ini aku pakainya minyak goreng yang ya aku sebenarnya belum pernah pakai minyak goreng ini ya. Jadi ini dicampur aja ke adonannya. Nah di sini aku sedikit melihat ada sedikit kejanggalan dengan minyaknya sebenarnya ya. Jadi kita perlu pakai bahan yang sebenarnya yang yang lebih premium sih sebenarnya ya bagusannya, supaya hasilnya itu juga bagus. Nah aku dapat informasi ya, ternyata minyak yang aku pakai ini untuk menggoreng saja ayam gorengnya itu bisa nggak kering. Jadi ya udah, karena udah dicampur. Oke, aku akan lanjutkan dulu. Aku nggak tahu efeknya seperti apa. Tapi ini sedikit aneh karena adonannya ini menjadi sangat-sangat encer ya. Biasanya sih nggak seencer ini. Jadi kalian bisa lihat di video aku yang sebelumnya. Linknya nanti aku buat di atas. Kalian bisa lihat di video itu. Jadi di situ aku pakai minyaknya itu minyak yang memang biasanya aku pakai. Jadi aku tahu untuk menggoreng juga dia hasilnya bagus ya. Oke, jadi ini diaduk. Nah, ini adonannya sedikit lebih nggak menyerap gitu ya. Tapi nggak apa-apa, aku akan lanjutkan aja. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Ini akan aku diamkan karena ini adonannya cukup lembek ya. Jadi beda dengan adonan yang biasa aku buat. Tapi kalau udah seperti ini, aku akan akali lagi, aku tambahkan dengan tepung terigunya lagi supaya dia nggak terlalu lembek. Nah ini yang setelah aku tambahkan kurang lebih sekitar
200 gram tepung terigu pro sedang aku tambahkan di sini. Jadi sampai dia bisa dipulung atau bisa dibentuk. Ini sudah bisa. Jadi langsung aja kita bentuk bulat, kemudian kita pipihkan. Untuk loyangnya aku poles margarin ya, supaya nanti gampang dilepaskan. Jadi ini seperti biasa aja, dibuletin dan dipulung. Dibuletin. Kalau aku sih maunya sih yang gampang aja. Kalau kalian misalnya mau pakai sendok kecil bisa, atau mau pakai tutup botol ya untuk memencetnya ya. Aku ini pakai jari aja nanti. Tapi sebelumnya ini aku bulet-buletin aja semua. Oke, aku lanjutkan dulu ya. Nah, seperti ini. Aku akan pencet saja. Jadi aku sedikit aneh sebenarnya dengan adonannya ya, karena ini beda banget. Biasanya kalau kita pencet, dia akan sedikit pecah di pinggirannya. Jadi adonan ini kalau aku bilang sih terlalu lembek ya. Ya nggak apa-apa, kita lanjutkan aja, namanya juga sharing ya. Jadi aku akan sharekan hasilnya, mau itu gimana pun jadinya nanti aku akan sharekan, supaya kita bisa sama-sama kita belajar ya. Nah ini dipencet. Oke, aku lanjutkan dipencetnya dulu. Selesai dipencet semua, kemudian poles dengan 4 butir kuning telur yang sudah dicampur dengan 1 sendok makan minyak. Dipoles aja supaya wijen hitam dan wijen putihnya itu bisa lengket. Jadi sekarang ovennya udah dipanasi. Jadi untuk panasi atau untuk manggang kue kering ini pakai suhu 120 sampai 150 derajat Celcius, api atas bawah. Tapi ini aku panggangnya pakai oven tangkring. Oke, be right back ya. Kalau udah dipoles, kita kasih topping. Jadi di sini wijen putih dan wijen hitamnya aku nggak gongseng lagi. Jadi aku langsung aja taburin di atasnya. Jadi aku pakai wijen putih dan wijen hitam. Kalau menurut aku sih supaya hasilnya itu lebih bagus ya. Ada putih dan ada hitam, jadi lebih menarik saat dia udah selesai dipanggang. Oke, ditaburi seperti ini saja. Nah, oke, jadi kira-kira seperti ini chuikoso-nya. Sebenarnya chuikoso itu lebih tebal sedikit, lebih enak ya daripada tipis. Ini aku buatnya tipis karena memang adonannya itu kalau menurut aku memang agak susah dibentuk tebal ya. Jadi mungkin ini pengaruh jenis tepung yang aku pakai atau jenis minyak yang aku pakai ya. Karena aku curiganya di sini minyak yang aku pakai itu yang kurang qualified ya. Jadi pengaruh besar sih sebenarnya kalau aku bilang. Minyak itu aku nggak perlu sebutkan mereknya apa, dipakai untuk menggoreng saja dia bisa nggak menyerap ya gitu ya. Jadi minyak yang kita pakai untuk goreng ayam itu terasa minyaknya masih berminyak gitu ya ayamnya. Jadi aku pikir kalau minyak yang itu aku pakai untuk cookies nggak ngaruh. Jadi ternyata aku rasa sih ngaruh besar ya. Oke deh, aku hanya berasumsi aja, hasil diagnosa sih sebenarnya. Jadi aku akan buktikan, lanjutkan aja dulu buat chuikoso-nya. Pantang menyerah ya. Jadi apapun juga namanya juga jadikan itu pelajaran atau pengalaman. Ya aku sharekan di video ini supaya kalian juga kalau misalnya buat cookies atau buat kue kering seperti ini, gunakanlah bahan-bahan yang tidak terlalu
di bawah premium. Jadi lebih bagus gunakan minyak yang bagus ya, yang kualitasnya lebih oke deh gitu, daripada menggunakan produk baru yang belum kita tahu. Oke, ini aku akan masukkan ke dalam oven tangkring. Jadi aku akan panggang dengan oven tangkring. Aku panggang dengan api yang sedang ya, kira-kira sekitar 150 derajat Celcius. Jangan terlalu rendah. Kalau rendah, ini hasilnya sama seperti yang aku buat ini ya. Lama banget baru mateng. Oke, sebagiannya lagi aku panggang dengan oven listrik. Oven listrik ini aku panggang dengan suhu 130 atau 140 derajat Celcius. Oke, ini sudah selesai dipanggang dengan waktu yang cukup lama. Jadi kalau aku bilang karena memang minyaknya itu susah nyerapnya, jadi dia lama banget keringnya. Jadi luar biasa perjuangan aku untuk manggang chuikoso kali ini. Tapi hasilnya ya jadi flat gini ya, jadi dia nggak gitu tebel. Kalau mengenai rasanya dia masih crunchy tetap, dan walaupun masa panggangnya itu jauh lebih panjang. Jadi sebaiknya kalian buat chuikoso ini kalian pakai tepung terigu pro sedang. Jadi kalau di video ini aku pakainya 800 gram tepung terigu pro rendah. Aku tambah lagi dengan 200 gram tepung terigu pro sedang. Jadi kalau menurut aku sebaiknya kalau untuk buat chuikoso ini kalian pakai aja tepung terigu pro sedang. Oke, jadi buat kalian yang baru nemu channelku, jangan lupa ya di klik tombol subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya supaya setiap ada videoku yang terbaru kalian bisa dapat notifikasinya. Thank you juga buat yang udah support aku selama ini. Terus support aku supaya aku bisa tambah semangat lagi berbagi resep dan pengalamanku. Oke, jadi pastikan kalian ikutin video aku selanjutnya. Akhir kata dari pertemuan kita kali ini, thank you for watching. See you. Bye-bye.